Konsep sinapsis. Pada akhir tahun 1800-an, Raymond Y. Cagel secara anatomi berhasil memeragakan sebuah celah sempit yang memisahkan satu neuron dengan neuron lainnya. Charles Scott Sherrington memeragakan bahwa komunikasi antar neuron berbeda dengan komunikasi di sepanjang sebuah akson. Sherrington menyimpulkan adanya celah antar neuron, kemudian istilah sinapsis digunakan untuk merujuk pada celah tersebut. Cagel dan Sherrington dihormati sebagai pelopor utama neurosains. Penemuan mereka yang terjadi hampir bersamaan ternyata saling mendukung satu sama lain. Jika komunikasi antar neuron sangat istimewa, maka tidak diragukan lagi bahwa secara anatomi tiap-tiap neuron berdiri sendiri. Penemuan Sherrington merupakan hal yang luar biasa dalam penalaran ilmiah, karena ia menggunakan observasi perilaku untuk menunjukkan karakteristik utama sinapsis. Setengah abad sebelum para peneliti memiliki teknologi yang dapat mengukur karakteristik tersebut secara tepat. Sifat-sifat sinapsis. 1. Somasi temporal. Penelitian Sherrington terhadap unsur refleks menunjukkan bahwa pemberian stimulus berulang dalam jeda singkat dapat menghasilkan efek kumulatif. Sherrington menyebut fenomena tersebut sebagai somasi temporal. Dan yang kedua, somasi spasial. Somasi spasial adalah hubungan efek beberapa input sinaptik yang berasal dari lokasi berbeda pada satu neuron. Sherrington kembali melakukan percobaan yang menggunakan cubitan lemah. Kali ini, alih-alih mencubit berulang-ulang pada satu lokasi, Sherrington mencubit dua lokasi pada saat bersamaan. Sherrington menyimpulkan bahwa satu cubitan lemah tidak menghasilkan respon, tapi dua cubitan di lokasi berbeda pada saat yang bersamaan telah menghasilkan respon. Sherrington menyimpulkan bahwa cubitan yang dilakukan pada lokasi yang berbeda telah mengaktifasi dua neuron unsur yang akson-aksonnya tergabung dalam satu neuron di dalam sumsum tulang belakang. Yang ketiga, ada somasi inhibitor. Ketika Sherrington mencubit salah satu kaki anjing, hubungan antara PPSP dan IPSP juga potensial aksi. Kemungkinan terbentuknya potensial aksi tergantung pada perbandingan antara PSP dan IPSP. Sebagai contoh, jika laju penembakan spontan sebuah neuron adalah 10 potensial aksi per second, maka sebuah aliran IPSP dapat meningkat lebih dari 15 potensial aksi per second. Sedangkan aliran IPSP dapat menurunkannya hingga kurang dari 5 potensial aksi per second. Neuron sebagai pembuat keputusan. Sinapsis akan memberikan jalan bagi neuron postsinaptik untuk mengumpulkan informasi dari PPSP dan IPSP yang tiba pada sebuah neuron dalam satu waktu akan saling bersaing. Hasil kompetensi ini adalah sebuah somasi dari efek-efek IPSP dan IPSP tersebut. Kita dapat menganggap bahwa somasi efek tersebut merupakan suatu bentuk keputusan. Sebagian besar neurotransmitter merupakan asam amino, turunan asam amino, atau rantai asam amino. Gas nitrit oksida merupakan pengecualian yang luar biasa karena ia merupakan sebuah gas yang dilepaskan oleh sejumlah neuron lokal yang kecil. Nitrit oksida dalam jumlah besar dapat bersifat racun dan sangat sulit untuk dibuat dalam laboratorium. Walaupun demikian, banyak neuron yang dapat menghasilkan nitrat oksida yang juga dikenal sebagai gas tertawa. Nitrat oksida memiliki fungsi penting berkaitan dengan peredaran darah. Apabila salah satu bagian otak teraktivasi, maka akan terjadi peningkatan aliran darah ke bagian tersebut. Neuron menyintesis zat kimia yang akan berfungsi sebagai neurotransmitter.
Neuron menyintesis neurotransmitter yang berukuran lebih kecil pada ujung-ujung akson dan menyintesis neurotransmitter yang berukuran lebih besar atau peptida pada badan sel. Seperti sel-sel tubuh lainnya, makanan merupakan bahan dasar sintesis bahan kimia yang dibutuhkan oleh neuron. Sebagai contoh, asetilkolin disintesis dari kolin yang banyak terdapat di dalam susu, telur, dan kacang. Asam amino triptofan bisa didapatkan dengan mengonsumsi makanan yang tinggi kandungan triptofannya seperti kedelai. Neuron mentransportasi neurotransmitter peptida ke arah ujung-ujung akson dengan laju yang bervariasi. Neuron tidak mentransportasikan neurotransmitter yang berukuran kecil karena ujung-ujung akson adalah tempat pembuatannya. Walaupun transportasi terjadi dengan laju tertinggi, transportasi neurotransmitter dari badan sel ke terminal prasinaptik tetap memakan waktu berjam-jam atau bahkan berhari-hari di dalam akson yang panjang. Potensial aksi berkonduksi di sepanjang akson. Potensial aksi pada terminal postsinaptik menyebabkan ion kalsium dapat memasuki neuron. Ion kalsium melepaskan neurotransmitter dari terminal postsinaptik ke celah sinaptik. Celah sinaptik adalah rongga antara neuron prasinaptik dan neuron postsinaptik. Molekul neurotransmitter yang telah dilepaskan berdifusi lalu melekat dengan reseptor sehingga mengubah aktivitas neuron postsinaptik. Selanjutnya, neurotransmitter melepaskan diri dari reseptor. Neurotransmitter dapat diubah menjadi zat kimia yang tidak aktif tergantung pada zat kimia penyusunnya. Molekul neurotransmitter dapat dibawa kembali ke neuron prasinaptik untuk didaur ulang atau dapat berdifusi dan hilang. Pada beberapa kasus, vesikel yang kosong akan ditransportasi kembali ke badan sel. Reseptor neurotransmitter sebuah protein yang tertanam di membran neuron. Jika neurotransmitter melekat dengan sistem aktif reseptor, maka reseptor dapat langsung membuka kanal. Pembukaan kanal secara langsung oleh reseptor disebut dengan efek iontropik. Sedangkan efek metabotorik adalah efek yang lambat tetapi langsung lebih lama. Efek iontropik, beberapa neurotransmitter menghasilkan efek iontropik pada neuron prostanaptik. Ketika neurotransmitter melekat dengan reseptor pada membran, maka dapat langsung menyebabkan terbukanya kanal-kanal ion tertentu. Efek metabotropik dan sistem penyampaian pesan kedua second messenger system. Pada beberapa sinapsis lain, ionotransmitter menghasilkan efek metabotropik dengan cara melalui reaksi metabolisme yang efeknya akan lambat, akan tetapi berlangsung lebih lama daripada efek iontropik. Selanjutnya yaitu hormon. Hormon adalah suatu zat kimia pada umumnya disekresikan oleh kelenjar dan sel-sel lain. Hormon ditransportasikan oleh darah menuju organ target. Neurotransmitter dapat dianalogikan seperti sinyal kabel telepon di mana pesan dikirim langsung dan khusus untuk penerima. Hormon berguna untuk mengatur perubahan jangka panjang pada beberapa bagian tubuh sekaligus. Inaktivasi pengambilan ulang neurotransmitter. Sebuah neurotransmitter tidak akan tinggal diam di dalam membran neurotransmitter. Jika neurotransmitter melakukan hal tersebut, maka secara langsung reseptor akan mengalami aktivasi atau inhibisi. Beragam neurotransmitter diaktifasi dengan beragam cara setelah asetilkolin menjadi dua fragmen, yaitu asetat dan kolin. Umpan balik negatif dari neuron postsinaptik. Dua mekanisme di dalam saraf memiliki prinsip kerja yang sama. Mekanisme pertama, terdapat banyak terminal prasinaptik memiliki reseptor yang sensitif terhadap neurotransmitter yang mereka lepaskan. Mekanisme kedua, terdapat beberapa neuron postsinaptik yang memproses stimulasi dengan cara melepaskan zat kimia khusus yang akan bergerak balik ke terminal prasinaptik sehingga mencegah pelepasan neurotransmitter lebih lanjut pada terminal prasinaptik. Sinapsis dan kepribadian. Setiap jenis sinapsis memiliki fungsi spesifik
dalam perilaku atau perkembangan sistem syaraf. Jika setiap jenis sinapsis memiliki peran yang spesifik dalam pembentukan perilaku, maka seseorang yang memiliki kelebihan atau kekurangan jumlah neurotransmitter atau reseptor akan memiliki kecenderungan gangguan perilaku. Obat-obatan dapat menstimulasi atau menginhibisi sinapsis. Obat yang menghambat efek neurotransmitter disebut dengan antagonis, sedangkan obat yang meningkatkan efek neurotransmitter disebut agonis. Agonis sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berarti kontestan. Antagonis sendiri juga berasal dari bahasa Yunani yang berarti kontestan lawan. Efek obat adalah campuran dari agonis dan antagonis. Obat dapat agonis untuk suatu perilaku tertentu dan antagonis untuk perilaku yang lain, atau agonis pada dosis tertentu dan antagonis pada dosis yang berbeda. Peneliti menyatakan bahwa jika obat melekat pada reseptor tertentu, berarti obat memiliki afinitas terhadap reseptor tersebut. Peristiwa melekatnya obat dan reseptor menyerupai mekanisme kunci dan gembok. Afinitas obat terhadap suatu reseptor kisarannya beragam, mulai dari afinitas kuat hingga lemah. Selanjutnya, ada obat-obatan umum dan efek sinaptik. Pembagian kategori obat didasarkan pada cara kerja utamanya. Contohnya, amfetamin, nikotin, opiat, dan marijuana. Meskipun jenis obat berbeda-beda, tetapi sebagian besar obat psikotropika memiliki efek langsung atau tidak langsung terhadap stimulasi pelepasan dopamin, khususnya pada accumbens nucleus, yaitu suatu bagian di bawah lapisan korteks otak yang memiliki banyak reseptor dopamin. Pada sebagian besar kasus, dopamin adalah neurotransmitter inhibitor. Tetapi, pada accumbens nucleus, dopamin menginhibisi neuron yang akan melepaskan GABA yang merupakan neurotransmitter inhibitor. Oleh karena itu, dopamin menginhibisi pelepasan inhibitor. Maka, secara keseluruhan, dopamin akan mengeksitasi accumbens nucleus. Peneliti juga menyatakan bahwa jika obat melekat pada reseptor tertentu, berarti obat memiliki afinitas terhadap reseptor tersebut. Peristiwa melekatnya obat dan reseptor menyerupai mekanisme kunci dan gembok. Afinitas obat terhadap suatu reseptor kisarannya beragam, mulai dari afinitas kuat hingga lemah. Manfaatan suatu obat adalah nilai kecenderungannya dalam memengaruhi reseptor. Selanjutnya, ada sifat atau efek dasar penggunaan obat-obatan terhadap sistem saraf. Yang pertama, ada amfetamin. Amfetamin akan menstimulasi sinapsis dopamin dengan cara meningkatkan pelepasan dopamin dari terminal prasinaptik. Pada umumnya, terminal prasinaptik akan menyerap kembali dopamin yang telah dilepaskan melalui sebuah protein transporter yang disebut dengan transporter dopamin. Amfetamin menyebabkan berbaliknya fungsi transporter, sehingga menyebabkan neuron melepaskan dopamin dan bukan menyerapnya kembali. Yang kedua, ada nikotin. Nikotin adalah suatu senyawa yang ditemukan dalam tembakau. Sudah lama diketahui bahwa nikotin dapat menstimulasi suatu tipe reseptor asetilkolin yang dikenal luas dengan nama reseptor nikotin. Reseptor tersebut banyak ditemukan pada sistem syaraf pusat di pertemuan antara tulang-tulang rangka. Reseptor nikotin banyak terdapat pada neuron-neuron yang melepaskan dopamin di accumbens nucleus, sehingga pada neuron-neuron tersebut nikotin meningkatkan pelepasan dopamin. Yang ketiga, ada opiat. Obat-obatan opiat diekstrak dari pohon candu atau mirip dengan senyawa hasil ekstraksi pohon candu.
Opiat yang sudah dikenal antara lain morfin, heroin, dan metadon. Pengguna opiat mengalami rasa tenang, penurunan perhatian terhadap masalah di dunia nyata, dan penurunan sensitivitas terhadap rasa sakit. Walaupun opiat sering menyebabkan kecanduan, tetapi penggunaan opiat di bawah pengawasan medis hampir tidak pernah menyalahgunakan obat tersebut. Kecanduan tidak hanya disebabkan oleh obat, terapi juga tergantung pada masing-masing individu, alasan penggunaan obat, dosis, dan kandungan sosial. Sejak dahulu, orang menggunakan morfin dan opiat lain tanpa menyadari pengaruh obat tersebut pada otak. Hingga kemudian, Chan Davenport dan Solomon Sinder memperlihatkan bahwa di dalam otak, opiat melekat pada reseptor yang spesifik. Yang terakhir, ada marijuana. Dan ganja atau marijuana mengandung senyawa kimia tetrahidrokannabinol dan beberapa kannabinoid lain atau senyawa kimia yang berkerabat